Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Santi Santi Om. Perkenalkan, nama saya Elsha Fayumi dari kelas 10 IPA 2 SMA Pranita. Di sini saya akan melakukan sesi wawancara bersama kakak saya tentang ketentuan UUD 1945 tentang wilayah negara, penduduk, agama, kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Halo, selamat sore semuanya. Di sini saya Endar, saya merupakan kakak dari Elsha Fayumi. Ya, sebutkan salah satu unsur yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Salah satu unsur yang harus dipenuhi oleh suatu negara yaitu adanya wilayah yang mempunyai pengakuan dan kedaulatan khusus dari negara tersebut. Pembatasan wilayah suatu negara sangat penting karena menyangkut pelaksanaan kedaulatan. Apa sajakah bentuk-bentuk pelaksanaan kedaulatan tersebut? Contoh dari bentuk pelaksanaan kedaulatan misalnya yang pertama adalah kedaulatan untuk warga negaranya sendiri untuk mengelola sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut, kemudian mengatur keluar masuknya warga negara asing dan dengan tujuan untuk mencari pekerjaan di negara kita karena harus diimbangi dengan pribumi itu sendiri. Menurut Anda, mengapa tegak dan kuatnya suatu negara ditentukan oleh warga negaranya? Karena warga negara adalah unsur terpenting, salah satu unsur terpenting dalam terbentuknya suatu negara. Jika warga negara itu terjalin kesatuan dan persatuan, maka otomatis negara itu akan terbentuk secara kuat dan kokoh. Baik, penduduk Indonesia terbagi atas ratusan suku bangsa, yang masing-masing memiliki adat dan tradisi atau kebudayaan yang berbeda. Sebutkan salah satu contohnya. Banyak ya untuk kebudayaan itu sendiri di Indonesia, misalnya di Bali. Di Bali itu kita ada terkenal adalah upacara ngaben, di mana upacara ngaben itu adalah upacara pengantaran jenazah di wilayah Bali, di provinsi Bali. Ya, mengapa negara Indonesia memberikan kebebasan bagi penduduknya untuk memeluk agama dan mengakui agama yang diyakininya? Negara Indonesia merupakan negara demokratis dan berdasarkan pada ideologi Pancasila. Sehingga dari unsur tersebut warga negaranya diberikan kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing karena itu merupakan hak asasi dari setiap orang, sehingga hak asasi tersebut harus warga negara tersebut saling menghormati. Mengapa membangun toleransi dan kerukunan antar umat beragama sangat penting? Membangun toleransi antar umat beragama sangat penting karena apabila kita menjaga hal tersebut, maka persatuan dan kesatuan antar warga negara akan terbentuk, sehingga negara itu akan menjadi kokoh dan tidak mudah diintervensi oleh negara lain. Mengapa sikap fanatisme yang berlebihan terhadap suatu agama harus dihindari? Menghindari dari sifat fanatisme itu adalah sangat penting karena bertoleransi dalam memeluk agama antar semua warga negara merupakan hal yang terpenting karena itu berarti kita menghormati atas hak asasi dari masing-masing orang. Karena untuk hal yang menyangkut spiritual antara pribadi seseorang dan Tuhannya itu merupakan sesuatu hal yang sangat sensitif sehingga kita harus saling menghormati satu sama lain. Jelaskan pengertian pertahanan dan keamanan negara. Untuk pertahanan adalah segala bentuk usaha yang dilakukan baik dari warga negaranya itu sendiri atau aparatur dari negara tersebut untuk tujuan mencakup dari kesatuan dan persatuan negara tersebut. Sedangkan keamanan itu untuk menjaga suatu negara tersebut yang dilakukan oleh aparat-aparat tertentu, misalnya kepolisian, tentara negara Republik dan lain sebagainya. Sebutkan upaya untuk menjaga
menjaga sistem ideologi negara dan sistem politik negara? Untuk menjaga sistem ideologi dan sistem politik negara itu berarti kita harus para aparat negara atau para birokrat negara itu harus menjalankan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah berlaku. Itu kan sudah tertera di dalam undang-undangnya, tinggal kita melakukan sesuai dengan cara-cara yang sudah ditentukan, begitu dari hak-haknya dan kewajibannya apa yang harus dilakukan. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda ketahui tentang penyelenggaraan pertahanan negara? Penyelenggaraan pertahanan negara itu dibentuk oleh suatu negara itu sangat penting ya, dan itu sudah dituangkan dalam suatu peraturan, misalnya adanya zona ekonomi eksklusif untuk setiap perairan di Indonesia, sehingga wilayah perairan Indonesia tidak dapat diintervensi oleh negara lain, dan sudah ada ketentuannya di dalam. Kesimpulannya adalah banyak sekali hal-hal yang dapat kita pelajari dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti toleransi antar umat beragama dan upaya-upaya pertahanan dan keamanan negara. Baik, sekian wawancara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.